Ya pemirsa, proses pengusutan kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada awal Januari 2025 ini terus berjalan. Dan di tengah proses penyidikan yang tengah berlangsung ini, LPSK mendapatkan 6 ataupun menerima 6 permohonan perlindungan dari pihak keluarga korban. Lalu prosedur pengamanan seperti apa yang akan diberikan kepada LPSK? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul. Pak Iskandar, apa kabar? Selamat malam, Pak. Baik, Mbak Ken. Selamat Sehat malam. Ya, Pak? Oke, dan bergabung juga ada Mas Khairul Fahmi dari ISESS. Mas Fahmi, apa kabar? Sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Selamat Dan malam. juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Mas Agam, anak dari korban penembakan, serta Bu Susi Laning Tias, Wakil Ketua LPSK. Selamat malam Mas Agam dan Bu Susi. Selamat malam, Mbak Ken. Baik, Mas Agam, mungkin bisa dibagikan atau diceritakan kepada kita di sini. Memang dalam beberapa waktu terakhir ini, Mas, apakah kemudian ada potensi-potensi bahaya yang dirasakan atau seperti apa? Ya, Mbak, terima kasih sebelumnya. Jadi saya mau mengapresiasi ya terhadap LPSK karena sudah menjemput bola untuk memberikan perlindungan terhadap kami sebagai saksi dan juga korban, dan sudah memberikan pengajuan terhadap LPSK, begitu Mbak. Oke, dari kemudian jemput bola yang dilakukan LPSK, termasuk juga mengakomodir permohonan dari Mas Agam maupun juga pihak keluarga. Ini sebenarnya alasannya apa, Mas Agam? Adakah kemudian potensi-potensi ancaman ataupun bahaya yang dirasakan oleh pihak keluarga? Ya, memang sebelum pengajuan itu kita sudah didatangi ya langsung oleh LPSK menjelaskan bahwa kami dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan untuk melindungi para saksi karena kasus ayah saya memang perlu dikawali, begitu Mbak. Oke, itu yang kemudian menjadi dasar akhirnya Mas Agam ini mengajukan permohonan juga, begitu ya. Betul tidak sih Mas, ada ancaman-ancaman yang dirasakan juga, apalagi kasus ini kan melibatkan adanya aparat begitu? Belum, dan jangan sampah ya, cuma ada rasa kekhawatiran aja Mbak. Jadi apalagi ini kan melibatkan institusi begitu Mbak. Oke, berawal dari rasa kekhawatiran. Baik, Bu Susi, ini LPSK yang menjemput bola, artinya kemudian menawarkan adanya perlindungan terhadap keluarga korban ini sendiri. Memang ada potensi kekhawatiran seperti apa, Bu Susi? Ya, yang pertama-tama turut berbelasungkawa Mas Rizky ya atas meninggalnya ayahnya. Yang kedua ini berkaitan dengan kenapa LPSK jemput bola ya intinya ya. Jadi memang kami melihat kasus ini kan tidak sesederhana yang dilihat. Bukan hanya kasus pembunuhan, tetapi ada kasus lain yang melatar belakanginya. Yang ini juga menurut kami perlu diungkap juga gitu ya. Jangan sampai ini kejadian lagi, ada kasus seperti ini terus kemudian berujung kepada pembunuhan. Nah, ini jangan sampai terulang, apalagi yang melakukan juga aparat keamanan gitu ya. Dan nah ini kan jadi masalah juga ya gitu ya. Terus kemudian yang kedua, memang mereka para saksi, para korban dan keluarganya ini juga mempunyai hak yang bisa diakses, yang bisa diberikan juga oleh LPSK. Nah, hak inilah yang kemudian kami sampaikan kepada keluarga korban dan korban ya, bahwa mereka punya hak yang bisa diakses, sehingga kami menawarkan perlindungan tersebut. Namun demikian memang kembali apakah korbannya atau saksinya atau keluarganya yang memutuskan kemudian untuk mengajukan permohonan perlindungan atau tidak. Karena memang pola perlindungan yang diberikan oleh LPSK berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah berdasarkan sukarela gitu ya. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk diberikan perlindungan. Nah, berkaitan dengan hal itu kemudian setelah kami menyampaikan hak-haknya dan menawarkan, kemudian ada tercatat sebenarnya sudah 7 Mbak. Mbak Ken, bukan 6 orang, ada 7. Ini terdiri dari para saksi, ada saksi-saksi ya. Terus kemudian ada korban yang juga mengajukan, terus juga ada keluarga korban seperti itu.
Oke. Nanti akan prosedurnya seperti apa, Bu Susi? Akankah kemudian ada proses penelaahan terlebih dahulu terhadap pengajuan permohonan perlindungan ini di LPSK, atau kemudian bisa langsung dikabulkan, diberikan langsung pengamanan tersebut? Ini ya, tentu saja kami akan melakukan penelaahan terlebih dahulu karena dari ketujuh orang ini tidak semua mengajukan permohonan yang sama gitu ya. Tapi ada juga yang sama gitu. Dari ketujuh orang ini kan yang mereka mengajukan untuk perlindungan pengamanan fisik ya dan pendampingan. Ini semua sama, ini bisa kami lakukan secara bersamaan gitu ya, secara berkesinambungan gitu ya, dan termasuk juga mungkin memantau kalau memang ada potensi ancaman seperti itu. Nah, ada juga permohonan dari korban yang mengajukan untuk pemulihan medis ya, pemulihan kondisi fisiknya dan kondisi psikisnya. Ini juga otomatis penelahan yang dilakukan agak berbeda karena kami akan menggandeng psikolog untuk melakukan asesmen terhadap kebutuhan psikologisnya, dan medis otomatis kan sudah berjalan ya, saat ini sedang berjalan dengan rumah sakit di RSCM ya. Nah ini juga nanti berikutnya kami akan koordinasi lebih lanjut dengan rumah sakit. Nah di sisi lain juga ada permohonan soal restitusi, yang ini juga berbeda lagi proses penelahannya. Kami harus bertemu dengan para korbannya untuk dan keluarganya ya yang mewakili untuk meminta informasi, meminta bukti-bukti berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh para korban ini. Seperti itu. Jadi memang memakan waktu masih kami, tetapi namun demikian ya, jika dalam waktu kita penelahan tersebut ada hal yang urgent, dalam artian misalnya ada ada ancaman yang membahayakan jiwa, maka LPSK akan segera kemudian memberikan perlindungan pada para saksi dan korban ini untuk secara darurat seperti itu. Oke, baik Mas Fahmi, kasus ini melibatkan adanya aparat ya, di situ 3 orang oknum anggota TNI AL, dan tadi seperti disampaikan bahwa pengajuan permohonan ini untuk semakin memastikan adanya perlindungan terhadap keluarga korban dalam proses penanganan kasus, penyidikan yang ada. Ini melihatnya seperti apa Mas Fahmi ketika ada potensi kekhawatiran akan ancaman yang kemudian akan dihadapi begitu? Ya wajar ya kalau kekhawatiran itu dirasakan oleh keluarga korban atau para saksi yang mungkin menyaksikan langsung kejadian ini. Bagaimanapun keberadaan senjata api saja itu sudah mengkhawatirkan, menakutkan, ya. Menimbulkan trauma gitu ya. Apalagi ini mendengar letusan, kemudian ada yang menjadi korban, tentu kondisi traumatik pasti dirasakan, dan kekhawatiran itu saya kira itu hal yang wajar begitu ya. Tapi saya kira tentu saja juga harus ada harus ada edukasi juga bahwa walaupun kekhawatiran itu ada, tapi tentu kita tidak perlu ditumbuhkan juga ya, supaya tidak perlu khawatir berlebihan ya, karena bagaimanapun kita juga harus meyakini ya komitmen dari pihak TNI yang sudah sangat responsif ya untuk melakukan proses penegakan hukum ya, dan mengungkap perkara ini sejelas-jelasnya ya. Kalau terkait dengan kasus-kasus yang serupa ya, pembunuhan warga sipil dengan senjata api, ini kan sebelumnya juga sudah pernah ada, dan hukumannya juga proses penegakan hukumnya berjalan dengan baik, dan hukumannya juga sangat artinya kekhawatirannya tidak perlu berlebihan, karena ketakutannya kan ini berhadapan dengan aparat begitu ya, loh. Ini artinya memang karena problemnya kan karena ini posisinya tidak setara. Betul. Ya, satu aparat yang warga sipil. Ini warga sipil pasti ada kekhawatiran, tapi kan itu tadi ya, seiring perjalanan ini kan tentu ini harus dipulihkan juga, ada pemulihan traumanya juga harus dilakukan kan. Nah mungkin LPS kan bisa mengambil peran itu gitu ya, saya kira. Jadi kita tidak menonjolkan kekhawatirannya, tapi kita justru bagaimana memulihkan trauma ini. Oke, baik Pak Iskandar. Kalau menurut pengalaman Pak Iskandar sendiri dulu di
TNI begitu kan. Bagaimana kemudian pihak dari TNI sendiri menangani sejauh ini kasus yang melibatkan warga sipil juga ini Pak? Karena kan begitu banyak kemudian isu-isu yang beredar, belum lagi soal pengeroyokan yang terjadi benar atau tidak, kemudian ada potensi kekhawatiran dari pihak keluarga korban. Bagaimana meyakinkan bahwa kekhawatiran atau potensi ancaman itu tidak akan terjadi gitu? Oke ya Mbak Ken, ini menarik sekali ya kejadian ini. Sebelum saya ke sana, saya mungkin pertama sekali kepada Mas Agam ya, kita dari Angkatan Laut turut berduka cita yang dalam. Semoga tetap dikuatkan jiwanya, maju terus ya Mas Agam ya, semangat. Oke, jadi kalau kita melihat kejadian ini, tentunya kita harus melihat secara perspektif yang lengkap, holistik ya. Kenapa saya katakan begitu? Di sini semua bergeser kepada penembakan-penembakan. Tentunya kita harusnya melihat dari hulu ke hilirnya. Bagaimana ini kejadian. Contohnya, nanti baru saya jawab nanti yang pertanyaan tadi itu. Tentang bagaimana di dalam tubuh TNI. Ini kan kejadian ini kita lihat ini kan gara-gara pendampingan yang tidak ada. Ya, pendampingan yang ini kita harus baris bawahi. Sehingga yang tadi saya katakan perspektif kita harus holistik melihatnya. Kita benahilah semua instrumen atau struktur yang ada di negara ini supaya benar. Kenapa? Tugas kita ini kan mengamankan masyarakat. Nah, kembali ke tadi. Tinjauan saya tadi masalah pendampingan. Kalaulah ada pendampingan, tentunya ini tidak akan kejadian. Namun sudah kejadian, memang yang Maha Kuasa mengatakan demikian. Di situ kita lihat ada saksi-saksi yang mengatakan kejar-kejaran ya, di mana Mas Agam sudah meminta pendampingan 7 orang. Selesai itu kembali kejar-kejar di kilometer 45 kejar-kejaran. Nah, bayangkan jam 3 pagi 7 orang mengejar 3 orang kejar-kejaran. Nah, kita kan tahu situasional sekarang ini, begal di mana-mana, semua maling di mana-mana, orang pada takut semuanya. Tentunya penegak hukum kita ini perlu kita koreksi juga, ya kan? Jangan sampai terulang seperti ini. Kalaulah ada pendampingan di situ ada pendampingan, tentunya kejar-kejaran kan dilihat, oh ini ada petugas yang mengejar saya. Tentunya ada sesuatu yang salah. Tapi karena di situ yang 7 orang yang mengejar juga tidak tahu siapa, tentunya di sini mulai masuk di sini. Kebetulan di situ dia tentara Angkatan Laut. Pasti dia akan membela dirinya dia kan. Ini daripada saya yang korban ya mari kita adu kekuatan aja. Pasti itu pikir. Jangankan dia, mungkin kita juga bersama-sama. Mungkin Mas Fahmi, Mbak Ken. Kalau jam 3 pagi lagi naik mobil diuber-uber orang mungkin bingung sendiri kan. Ini dia. Kasus ini kita harus melihat secara holistik. Jangan sekali-sekali kita melihat poin di sini aja. Setelah kejadian kita benahin ini semuanya. Itu yang harapan saya. Kembali ke yang tadi pertanyaan TNI. TNI saya jamin di sini. Saya mantan Kapuspen TNI. Saya tahu banget lah isi TNI ini. Kalau dia Panglima sudah ngomong itu Pak Laksamana Madya Denny. Saya tahu banget Pak Denny ini sama dan Puspomnya itu Pak Sasmito kalau saya tidak salah namanya. Kalau sudah berbuat, dia sudah bertanggung jawab. Tidak akan ada prajurit TNI itu yang berani sampai mengganggu lagi, memberi ancaman dan lain sebagainya. Saya jamin itu. Karena baru dalam beberapa hari sudah ada konferensi pers. Saya salut lihat pangkonya Pak Denny. Langsung dia kumpulin, ada Kapoldanya semuanya. Semua terang benderang, semuanya jelas. Jadi kita harus apresiasi banget kepada mereka ini semuanya. Dan percaya sama saya, TNI selagi dia sudah menghukum orang, itu tidak akan melebar kemana-mana. Dia akan ambil alih semuanya. Saya percaya itu. Itu kemudian yang sudah keyakinan dimiliki oleh Pak Iskandar yang dulu juga pernah langsung berkecimpung di situ ya Pak Iskandar. Masalah cebongan, masalah semua. Sekali diambil, selesai semuanya. Tapi juga yang menjadi pertanyaan tadi sempat disinggung oleh Pak Iskandar, ini ada narasi soal pengeroyokan yang kemudian berujung pada aksi membela diri menggunakan senjata tersebut. Tapi ada juga narasi yang berbeda. Lalu seperti apa kita melihat ini pemirsa? Nanti akan kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda.